Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dengan membaca basmalah dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, tema 6, subtema 2, materi tentang pokok pikiran. Tujuan pembelajaran yaitu supaya siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf. Oke anak-anak, mari kita bahas materi tentang pokok pikiran. Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Pokok pikiran biasanya terdapat di awal, di tengah, ataupun di akhir paragraf. Pokok pikiran biasanya juga terdapat dalam kalimat utama. Oleh karena itu, sebelum kita menentukan pokok pikiran, harus tahu dulu kalimat utamanya. Langkah-langkah untuk menentukan pokok pikiran dalam sebuah paragraf yaitu yang pertama adalah bacalah seluruh paragraf tersebut. Kemudian tandailah kalimat awal, kalimat akhir dalam sebuah paragraf. Setelah itu tentukanlah kalimat utamanya karena pokok pikiran berada di dalam kalimat utama. Untuk mengetahui secara cepat manakah pokok pikirannya, perhatikanlah langkah-langkah berikut ini. Apabila terdapat kata hubung, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dengan begitu, demikianlah, maka dari itu, atau yang menunjukkan kata simpulan dalam sebuah paragraf, maka paragraf ini disebut dengan paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Yang kedua adalah apabila makna kalimat pertama dalam sebuah paragraf sama dengan makna kalimat terakhir, maka paragraf ini disebut dengan paragraf campuran, yaitu kalimat utamanya berada di awal maupun di akhir kalimat. Kemudian, apabila tidak ada kata hubung, oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, dengan begitu, demikianlah, maka dari itu, atau yang menunjukkan kata simpulan, maka paragrafnya disebut dengan paragraf deduktif, atau kalimat utamanya berada di awal paragraf. Untuk memahami lebih dalam, perhatikanlah contoh pembahasan soal berikut. Perhatikanlah paragraf tersebut, yaitu gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kalian perhatikan di situ. Langkah pertama untuk menentukan paragraf ini atau untuk menentukan pokok pikirannya sebelah mana, kalian tentukan dulu ya. Jadi langkah yang pertama tadi adalah bacalah keseluruhan paragraf tersebut. Setelah itu kalian cari kalimat pertama, kedua, ataupun kalimat pertama dan terakhirnya. Lihatlah di situ kalimat terakhir. Apakah ada kata oleh karena itu, dengan demikian, dengan begitu, dan seterusnya.
Kalau kita lihat dari paragraf tersebut, di kalimat terakhirnya tidak ada, sehingga paragraf ini disebut dengan paragraf deduktif, yaitu kalimat utamanya berada di awal paragraf. Manakah kalimat utamanya? Oke, kalimat utamanya adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Oleh karena itu, pokok pikirannya berarti ada di awal kalimat. Selanjutnya, contoh yang kedua. Mohon untuk diperhatikan paragrafnya, bisa kalian baca sendiri. Langkahnya untuk menentukan ide pokok dari paragraf tersebut, kita lihat kalimat terakhir. Apakah ada kata hubung yang Bu Naning sebutkan di awal tadi, yaitu oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, atau kata-kata yang menunjukkan kata simpulan. Kita lihat kalimat terakhirnya. Ternyata di kalimat terakhir ada kata hubung, yaitu oleh karena itu. Itu merupakan kata hubungnya. Oleh karena itu, orang yang pensiun tidak perlu stres. Langkah selanjutnya, setelah melihat kalimat terakhir, kita lihat kalimat awalnya. Ya, kalimat awalnya adalah pensiun berarti tidak bekerja, tetapi mendapat gaji. Jika kita lihat dari kalimat awal dan kalimat akhir, apakah sama maknanya? Oke, maknanya tidak sama. Kalimat terakhir menunjukkan orang yang pensiun tidak perlu stres, sedangkan kalimat awal pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Ini maknanya tidak sama. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan paragraf induktif, yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Sehingga dari paragraf ini pokok pikirannya adalah oleh karena itu orang yang pensiun tidak perlu stres. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang ketiga. Kalian bisa baca sendiri paragraf tersebut. Kita lihat kalimat akhirnya. Apakah ada kata hubungnya? Ya, betul sekali ada kata hubungnya, yaitu oleh karena itu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Setelah kita lihat kalimat akhir, kita lihat kalimat awalnya. Ya, kalimat awalnya adalah setiap makhluk hidup dapat bergerak. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah ketahui kalimat akhir sama kalimat awal, kita lihat apakah maknanya sama antara kalimat akhir sama kalimat awal. Ya, betul sekali. Kalimat awal menerangkan tentang setiap makhluk hidup dapat bergerak, dan kalimat akhirnya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, memiliki makna yang sama. Oleh karena itu, paragraf ini disebut dengan paragraf campuran. Sehingga pokok pikirannya berada di awal dan di akhir, yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Demikianlah anak-anak materi tentang pokok pikiran. Apabila masih kurang jelas, bisa ditanyakan ke wali kelas yang bersangkutan. Bu Naning akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.